misalkan 20 April 2020. Nah, ini nanti disesuaikan dengan surat undangan ketika Ibu Bapak ditetapkan. Kemudian kepala sekolah SMK mana? SMK Negeri 1 Tangerang misalkan, atau SMK Negeri 10 Boyolali misalkan, atau SMK Negeri 30 Jakarta misalkan. Itu nanti disesuaikan. Di sini nama kepala sekolahnya, di sini NIP-nya. Bagaimana untuk yang sekolah swasta yang tidak punya NIP? Ya, NIP-nya dikosongkan. Jadi hanya ada nama kepala SMK Muhammadiyah 3 Boyolali misalkan seperti itu ya. Itu ditulis seperti itu, nama berarti tidak ada NIP, berarti hanya namanya. Seperti itu untuk nanti. Tapi sebelum mengisi analisis ini juga sama. Headernya di sini nanti harus diisi. Ya, nama SMK-nya, NPS-nya, provinsinya, kabupaten kota, kemudian konsentrasi kalian dikembangkannya apa? Ditulis. Ya, seperti itu. Nah, selain nanti Ibu Bapak membuat RPKP, nanti juga ada bagaimana untuk membuat dokumen-dokumen yang lain. Ya, misalkan seperti survei harga. Survei harga itu nanti tiap-tiap alat dari spesifikasi yang ada, dari kebutuhan tadi, Ibu Bapak silakan nanti survei di toko, ya di toko langsung secara luring atau survei melalui e-commerce, ya melalui browsing-browsing gitu ya. Apakah itu di apa namanya di katalog LKPP ataukah itu nanti di Siplah. Walaupun mungkin nanti untuk tahun ini kebijakan pengadaan itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, nanti kebijakan tahun ini untuk pengadaan peralatan itu diberikan secara luring semua, tidak ada lagi menggunakan Siplah. Kalau survei harganya boleh menggunakan Siplah, tapi kalau belanjanya nanti semuanya proses luring. Dokumen yang persiapan nanti banyak, ada sekitar 17 dokumen. Ya. 17 dokumen itu nanti akan diberikan semua ketika Pras Bimtek. Bagaimana menggunakan dokumen dan itu nanti setelah Ibu Bapak ditetapkan. Kalau sekarang hanya beberapa ini yang perlu diadakan. Nah, kemudian RAB. RAB di sini setelah disusun RPKP, disusun survei harga, maka Ibu Bapak membuat RAB. RAB ini kalau Ibu Bapak sekolahnya ada kegiatan fisik dan ada kegiatan peralatan, ya RPD itu dipisah menjadi RAB-nya peralatan dan RAB-nya fisik, totalnya menjadi RPD. RPD itu nanti yang sebagai lampiran ketika Ibu Bapak ditetapkan sebagai lampiran MOU antara kepala sekolah penerima bantuan dengan pejabat pembuat komitmen yang ada di Kemendikbud. Nah, HPS, harga perkiraan sendiri itu nanti dibuat sebelum proses Ibu Bapak nanti apa namanya melakukan bagaimana proses pengadaan peralatan yang diadakan nanti secara luring. Seperti itu Bu Bapak ya. Jadi ini untuk materi-materi saya ulang mungkin karena masih banyak yang tadi bergabungnya belakangan ya. Saya akan upload ulang. Juragan Agus Surono, Juragan Duren. Siap. Siap Pak Lulu, sehat selalu. Gimana kabar Pak Lulu? Kami. Oh, baik-baik. Pak Warno. Pak Warno ini. Bos Surono gimana Bos Surono? Pak Nurul Aini. Siap. Ngapunten Pak, nyambung saking inspektorat mau ada cek DAK, barusan nomornya diminta. Pak Japri saja Pak.
Bapak Ibu mohon dengan hormat di grup ini yang boleh bicara sementara host dulu, yang lain di mute dulu ya. Jadi kalau Ibu Bapak pengen komunikasi dengan yang lain silahkan dijapri atau menggunakan peralatan yang lain. Ibu Bapak, bagi yang baru bergabung, saya sudah unggah ulang itu format-format yang Ibu Bapak buat latihan hari ini, di-download kemudian dipelajari. Kemudian jika nanti masih ada kesulitan, saya akan jelaskan ulang. Tapi kalau sudah paham ya materinya sama. Artinya materi hari ini untuk sekian sekolah yang ikut di Zoom itu yang pertama wajib dibuat adalah Ibu Bapak latihan membuat RPKP, latihan membuat analisis kebutuhan peralatan sesuai dengan referensi yang ada. Seperti itu, ya. Maaf, Seperti itu, Bapak. Silahkan kalau ada yang bertanya. maaf, diunggah di mana Pak format-format tadi? Ada di chat tuh Pak, di download. Ada Oh, di siap. chat. Nah, ada di chat. Cintanya. Untuk data, Ini. data itu masih bisa dilakukan perubahan ya Pak ya? Oh, boleh, boleh. Jadi nanti sampai dengan pas BIMTEK itu nanti silakan diadakan perubahan, disesuaikan ya. Kalau sekarang kan sifatnya baru apa namanya analisis dasar ya, analisis dilakukan oleh sekolah. Sebagai referensinya tentunya rencana bisnis yang akan dikembangkan. Tapi nanti pas BIMTEK kan Bapak Ibu nanti ketika ditetapkan kan pasti ya ditetapkan itu di situ akan bisa melihat berapa uang yang diterima. Dari uang yang diterima itu ada di dalam SK. Nah, di situlah baru Bapak Ibu menyesuaikan. Kalau sekarang kan sekarang ini karena masih semuanya calon gitu ya. Jadi yang namanya dokumen calon kan masih bisa saja berubah-ubah dengan nanti dokumen ketika ditetapkan. Oke, terima kasih Pak. Sami-sami. Baik, Pak. Itu Bapak dari SMK Muhammadiyah Sama Gede. Ye, monggo silakan. Selain peralatan kami tadi juga yang fisik. Ini untuk yang ruang fisik kita pindah ke Zoom yang mana nih, Pak? Sebentar, kalau untuk ke fisik, karena saya bukan, sebentar. Bapak SMK mana tadi? SMK? SMK Muhammadiyah Sama Gede. Sebentar ya Pak, saya cek apakah saya bisa memindahkan ke fisik, saya ceknya dulu. Maaf Pak, saya juga sama Pak dengan yang dari Muhammadiyah, mau bertanya tentang yang fisik. Saya Oke. juga sama SMK Ma'arif Salam Magelang. Sebentar Pak. Saya diberi fasilitas untuk memindahkan apa tidak, saya lihatnya dulu. Kalau ada yang minta pindah ruang, caranya gimana? Mohon izin bertanya Bapak, Monggo silakan Bu. misal kita tidak mengajukan alat, apakah kita juga harus mengisi yang Excel tadi ya Pak? Kalau tidak alat ya nggak perlu. Itu nanti untuk yang apa? Oh, Pengadaan. ini. Oke. Okay. Maaf, ini berarti ada Oh, baik. 5 ya Pak yang dikirim di chat itu formatnya. Iya, betul. Terima kasih. Saya ulang yang pengen ke fisik tadi urutan Pak, karena banyak banget nih. SMK silakan. Sumber Beringin Bapak, SMK Negeri Sumber Beringin Bondowoso. SMK Ma'arif Salam Magelang Bapak. SMK Negeri 1 Alian. SMK Negeri 4. Pandeman Bapak. Satu. SMK Hasanah Fatimiyah. SMK JBM 2. SMK Minat Jutulab, Bapak.
Hasanah Fatimiyah. Halo, Halo, SMK Pak. Negeri 1 Alian. Bapak Ibu, Alian. bagi Bapak Ibu yang mau bergabung ke breakout room fisik, di bawah layar Zoom itu ada join breakout room. Ada breakout room, silakan nanti Bapak Ibu memilih breakout room fisik, ya. Halo, Siap. Siap. Kita menunggu berikutnya. di bawah layar Zoom itu ada breakout room atau titik 3 yang sebelah kanan. Itu ada Oke. breakout room. Siap. Silahkan pilih Di breakout fisik room dulu ke fisik. bangunan dulu Ibu? Bangunan dulu aja ya. Ini kan di sini bangunan. Mohon izin Bapak Ibu, coba di mute dulu. Ya, di mute dulu. Tadi ada penjelasan bagi Bapak Ibu yang pengen pindah ruang, komunikasinya tidak ada di room ini ya. Ikutin petunjuk tadi, ikutin petunjuk. Jadi Bapak Ibu klik di bawah itu ada breakout room, akan masuk di room yang mana, ruang mana. Gitu ya, nanti baru setelah itu dilakukan. Kalau komunikasi di sini kelihatan seperti di pasar. Pak Bambang mohon izin bertanya Pak Bambang. Nggih, monggo silakan. Saya dari SMK Negeri 2 Semarang Pak Bambang. Ini mohon izin Nggih. bertanya Monggo silakan terkait Pak. dengan analisis yang pertama yang ada rasio-rasio tadi. Apakah nama alat itu sudah tercantum ataukah kita mengisi sendiri? Yang pertama. Baik. Yang kedua Pak, ini kita cek di contoh sheet-nya, itu untuk bisnis retail belum ada Pak. Dari 51 sheet itu kami tidak menemukan yang kompeten kalian kami ajukan. Konsentrasi kalian bisnis retailnya belum ada. Untuk mendapatkan contoh dari mana Pak Bambang? Matur nuwun. Baik, jadi untuk semua sekolah, kan hari ini baru diberikan contoh. Contoh itu tadi saya bilang masih menggunakan format yang tahun kemarin, tahun 2023. Nah, di tahun 2024 ini, konsentrasi kaliannya kan cukup banyak. Sementara belum ada contoh, Ibu Bapak bisa download referensi, yaitu tentang DAK Fisik, lampiran DAK Fisik nomor 15 tahun 2023. Kalaupun nanti di situ tidak ada, Ibu Bapak nanti bisa cari googling gitu ya terkait dengan NSPK Kemendikbud tahun 2021. Di sana ada 142 konsentrasi kalian. Mungkin namanya dulu masih kompetensi kalian, tapi sekarang menjadi konsentrasi kalian, nanti disesuaikan. Bisa menggunakan itu. Tapi nanti kalau pas memang sekolah semua ini nanti sudah ditetapkan dan nanti akan Prabimtek dan atau Bimtek Luring, itu nanti formatnya kita berikan Pak. Sudah sesuai dengan semua kebutuhan sekolah. Nanti akan kita berikan. Tapi sementara ini kami pun masih menunggu referensi DAK yang tahun 2024 Pak. Masih menunggu itu dan memang belum terbit sampai hari ini. Kami juga nanti akan pakai referensi lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2023. Jadi preambulnya sudah diunggah di tahun kemarin, tapi lampirannya sampai hari ini belum terbit. Kita pun masih menunggu Bapak. Itu ya jawabannya. Tapi untuk latihan sementara, silakan nanti download di situ. DAK Fisik. Pertama Pak Bambang, pertanyaan pertama tadi, nama alat yang ada rasionya itu apakah sudah tercantum di situ ataukah kita mengisi sendiri Pak? Sudah tercantum nanti Pak. Misalkan Bapak Ibu sudah sekarang Bapak Ibu download di DAK Fisik tahun 2023 Perpres ya, Perpres nomor 15 tahun 2023 tentang DAK, itu nanti di lampiran itu sudah ada rasio Pak. Nah, angka rasio itulah yang tidak boleh diganti-ganti. Yang boleh diganti nanti kolom kebutuhan. Tadi pakai rumus. Gitu Pak Sri. Matur nuwun Pak Bambang. Monggo. Matur nuwun. Maaf Pak Bambang, mohon izin bertanya. Silakan. Untuk yang misalkan untuk pengembangan teaching factory sesuai dengan rekomendasi dari industri, kemudian kalau nama alatnya itu tidak ada di daftar Perpres 15 2023 ataupun referensi yang Bapak sampaikan tadi, bisa enggak ya Pak? Menambahkan di bawahnya, kan di situ di bawah list itu nanti ada row kosong Pak. Oh gitu ya. Ya, di row kosong itu diperbanyak sesuai dengan alat yang diusulkan ada berapa. Gitu ya, tapi dengan catatan
Alat rencana bisnis tadi harus benar-benar mendukung pada konsentrasi kalian yang ada, dan nanti Ibu Bapak minta rekomendasi dari industri bahwa memang alat tersebut diperlukan terkait dengan rencana bisnis antara sekolah dengan perusahaan mitranya. Seperti Siap. itu nggih. Jadi Siap, ada terima surat kasih. resminya. Nggih. Siap, terima Permisi, kasih Pak Bapak Bambang. Bambang. Monggo, silakan Bu. Ini tadi kan saya ke ruang fisik lah, terus yang Nggih. peralatannya sudah selesai ya Bapak ya, bisa saya pindah ke sana. Khawatir di sini belum tuntas, saya kok pindah ke fisik itu. Tadi saya keluar lagi tadi ke Iya sini nggak lagi. apa-apa. Yang penting kan di fisik Ibu udah jelas, di peralatan sudah jelas kan? Oke, kita download yang tadi, kita Nggih. coba untuk oke, siap. Betul. Monggo, Ibu langsung boleh ke Siap, fisik boleh. siap. Monggo, silakan. Izin Pak Bambang bertanya. Nggih, silakan. Pak Bambang, ini saya ingin nanya, untuk pembagi itu harus tetap 6 ya Pak? Misalnya kita punya 13 rombel, bagi 6. Tetap Ya, pembaginya 6 Pak, karena di referensi kita baik itu DAK maupun Permendikbud itu bahwa rasio itu untuk maksimal 6 rombel. Oke, jadi Maka angka pembagi itu 6. Karena satu rombel sampai dengan 6 rombel itu sesuai untuk yang ada di rasio. jadi itu Kalau mau jumlah rombelnya lebih, betul, pembaginya 6. Terus tadi, Pak kok pecah-pecahan ya tinggal dibulatkan. dibulatkan, oke. Dibulatkan itu bisa ke atas, bisa ke bawah, sesuai kebutuhan sekolah. Oke, Oke. siap. Terima kasih Pak. Nggih. Ada lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya Pak. Silakan gantian. Mana Pak Sep dulu atau Pak Sep nggih? Pak Sep silakan. Udah Pak, itu saya barusan. Oh, sudah. Oke. Bapak sudah nggih. Baik, Saya yang lain. Pak. Silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Rasid Pak dari SMK Negeri 1 Cipunagara Subang. Izin bertanya Pak. Silakan. Kalau yang tidak mengajukan yang fisik itu harus ke room fisik apa hanya cukup di alat aja Pak? Cukup di alat saja. Oh, siap. Makasih Pak. Nggih. Satu lagi Pak. Ya, silakan. Setelah ini kan kami akan coba berlatih dengan format-format yang Betul, tadi Pak. betul. Nggih, Nah, nggih. kemudian nanti itu apakah dikumpulkan ada link khusus atau hanya kita buat latihan saja nanti jaga-jaga kalau kita dipanggil untuk bintek luring Pak? Untuk latihan dan Pak, analisis kebutuhan itu sebagai database sekolah. Idealnya setiap siap, siap. kakak itu dibuat seperti itu. Jadi sewaktu-waktu siap, Bapak punya referensi. Ya. Siap Pak. Oke. Siap. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Nggih, silakan. Izin, Pak. Assalamualaikum. Monggo, Saya waalaikumsalam. Kadapa, Medan. Ayo. Nggih, gantian. Monggo. Saya, Bu. Ya, saya dulu Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan Ibu, silakan. Gini Nafi. Pak, Nggih. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya kami mohon maaf Pak, karena hari ini kepala sekolah kami tidak bisa ikut karena beliau lagi berangkat ke Medan untuk mengikuti diklat kapabilitas GTK sebagai kepala sekolah. Jadi kami yang mewakili Pak, kami mohon maaf. Di situ nggak kami apa-apa. mau bertanya Pak, untuk di situ kan untuk kami tadi datangnya terlambat Pak, mohon maaf karena kami banyak ketinggalan, mungkin ketinggalan. Untuk rasio itu kami tadi masuk Bapak sudah sampai ke yang sudah dapat ini Pak, sudah dapat angka yang dibulatkan. Nah, kami mau tanya Pak, itu tadi bagaimana untuk mengisi datanya tadi Pak untuk dapat 2,6 tadi bagaimana? Karena kami tadi terlambat Pak, jadi kami agak telat. Tadi kami mohon maaf Pak, mohon penjelasan ulangnya Pak, bagaimana dapatnya Pak? Baik. Intinya gini, angka rasio itu tetap kan, angka rasio itu nggak boleh dirubah-rubah. Nah, Rasionya di kolom berapa Pak? rasionya kan ada di tiap-tiap alat tuh ada tercantum. Oh, setiap alat itu sudah ada rasio, jadi rasio Sudah nggak ada bisa rasio. dirubah, Pak, ya? Oh, Ibu ya. Bapak dari sekolah tidak perlu mengubah-ubah angka rasio. Yang dirubah-rubah itu kebutuhan. Nah, kalau kebutuhannya itu misalkan jumlah rombelnya Ibu Bapak sekolahnya itu 6, ya sudah, nggak usah diapa-apain. Jumlahnya kebutuhan sama dengan rasio. Itu kalau 6. Kalau kurang dari 6, cuma satu rombel sampai dengan 6 maksimal, sama dengan rasio. Tapi kalau lebih besar dari rasio rombelnya, adalah jumlah rombel dibagi 6 dikali rasio. Itu ketemu kebutuhan. Pak, kok hasilnya koma-koma? Pembulatannya bisa ke atas, bisa ke bawah. Sekolah yang tahu. Gitu ya. Mohon maaf Pak, bisa diulang tadi Pak, jumlah rombel dibagi 6 dikali apa Pak? Rasio.
dikali rasio Pak ya. Angka rasio itu sudah ribet. Karena kami tadi telak sudah ada angkanya langsung keluar angka jadi kami bingung. Ya, silakan nanti boleh latihan menggunakannya. Ya, terima kasih Pak ya. Oke, Pak, izin bertanya Izin Pak. Pak, saya ayo Pak. gantian. Ya, Bu Pak Bambang. Wilmat. Iya, terima kasih Pak. Itu Pak, mohon maaf apa jumlah rombelnya itu tadi itu rombel 1 kakak atau Rombel 1 kakak. Oh, rombel 1 1 kakak, bukan rombel 1 sekolah. Ini apa namanya tuh tadi untuk Gimana Bu Lema kalau sudah gantian yang lain? ya, Saya Pak. Pak izin bertanya. Pak izin tanya Pak. Gantian. Kalau semuanya pengen tanya bareng nggak mungkin. Satu-satu ya. Coba dari Lok Semawe. Oh ya. Irwan. Pak Bambang. halo Pak. Pak Irwan dulu, Pak Irwan. Oh, ya. Yang lain gantian. Tadi yang lain, sedang saya Pak. ya Ibu makanya cepet. Yang ngantri banyak ratusan Bu. Apalagi yang ditanya? Bu Wilma, masih ada yang ditanya? Ayo. Atau Lok Semawe dulu. Lok Ya, Semawe. Pak Bambang. Ya. Dari Lok Semawe nih Pak ya. Ya. Jadi Bapak di Takola kemarin kan kita udah naikkan beberapa alat tuh Pak di RAP. Nggak apa-apa, itu sebagai dokumen awal. Latihan lagi. Oh, dokumen awal. Iya. Jadi Pak mau bertanya lagi. Jadi kan di situ fisik kita udah tentuin sekian ratus juta gitu Pak kan? Dengan peralatan sekian. Itu apakah masih bisa berubah gitu Pak? Bisa. Bisa. Oke, makasih ya, cukup Pak. Ya. Oke. Yuk lagi. Bu Wilma tadi masih ada yang mau ditambahkan Bu Wilma? Pak izin bertanya. Sebentar. Lagi. Pak Bambang izin Pak, itu SMK Putra tolong di-mute dulu Pak. SMK Putra. So, tadi ada suara terlalu berisik. SMK Putra Pelita Syamsuddin. Coba SMK Putra Pelita di mute dulu. Mengganggu di ruang Pak. Oke, yuk gantian. Tadi Bu Wilma masih ada yang mau ditambahkan? Oh iya Pak, tadi saya dengar bahwa pembelian peralatan tidak lewat SIP lah gitu, langsung ya Pak. Iya, nanti penjelasannya nanti bukan sekarang. Itu baru informasi awal. Iya. Cuma panduannya kita lihat dari Nanti SIP akan diberikan. Nanti akan diberikan. Ya. Jangan terlalu Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Lanjut sekarang dari Pada Larang. Ya, siap. Silakan dari Pada Larang. Ya, Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya, ini kan SMK 4 Padalarang ini redesain ya dengan pengadaan alat gitu. Nah, maksud saya itu yang redesainnya itu masuk ke fisik atau bagaimana itu? Oh iya, redesain itu bagian fisik. Konsolnya nanti ke Ibu Adriana. Berarti saya langsung keluar masuk aja ke ya Bapak keluar masuk ke Zoom. Oke, siap. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Terima kasih. SMK Putra, halo SMK Putra. SMK tolong limit dong. SMK Putra. Halo. SMK Putra. Pak, SMK 1 Gelegar izin bertanya. Silakan. Pak, maaf kami datangnya terlambat, jadi kita tidak tahu file yang didapat untuk rasio-rasio kakak itu dari mana Pak ya? Dapatnya dari mana Pak ya untuk mendapatkan yang apa? Bentar Bu, ini saya lagi nyari Kemudian pertanyaan kedua Pak, mebeler itu apakah termasuk peralatan apa enggak Pak? Fisik. Oh, masuk ke dalam fisik. Iya. Ibu ada rencana alat atau alat dan fisik? Alat dan fisik. Baik.
Untuk yang apa namanya alat, kalau Ibu tadi ketinggalan itu nanti bisa saya upload ulang di apa chat nanti ya, nanti dilihat di chat. Oh, iya Pak. Ya, Iya, terima kasih Pak. baik. Yang lain mungkin ada yang pengen bertanya lagi. Kalau sudah jelas Ibu Bapak di alat boleh meninggalkan Izin ruang Zoom. bertanya Bapak. Ya, Izin silakan. bertanya dari SMK 2 Bondowoso Bapak. Monggo, silakan. Ini kami sudah punya gedung untuk PEVA dan untuk PK-nya, tapi kami masih belum punya AC-nya Pak untuk kelengkapan gedungnya Pak. Apa boleh Pak pengadaan AC? Tidak boleh itu. Oh, tidak boleh. Iya. Untuk APAR Pak, karena rawan Pak. APAR. Ya, silakan nanti itu komunikasinya ke bagian fisik. Jadi yang disebut alat di sini adalah alat pendukung praktek proses pembelajaran. AC itu bukan alat tuh. AC itu fasilitas. Ya. Nyuwun sewu Bapak. Monggo. Kalau untuk yang dianalisis itu tidak ada nama alatnya, tapi kita membutuhkan alat tersebut. Berarti kita taruh di bawah, nih, Pak. Biasanya di bawah dan nanti ada rekomendasi dari dunia kerja mitranya. Oh, siap, siap. Siap. Terima kasih Bapak. Ya, ya. Izin Pak Bambang sedikit menyampaikan. Bapak Ibu yang mau konsultasi ke tim fisik, silakan join ke breakout room ya. Ada di bawah layar Zoom. Di situ ada breakout room atau pilih yang titik 3. Nanti ada breakout room. Silakan pilih fisik ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin join konsultasi tim fisik, silakan pilih breakout room yang ada di bawah layar Zoom Bapak Ibu. Atau nanti ada pilih titik 3, pilih breakout room dan pilih fisik. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Iya Pak. Pak Rahmat sekalian diupload ulang tuh Pak. Ada yang pengen apa namanya belum Baik, dapat Pak. informasi tadi yang Siap. Ya, saya upload Pak di kolom chat. Baik. Oke, makasih Pak. Sambil menunggu upload dari Pak Rahmat, mungkin ada yang pengen bertanya lagi, silahkan. Yang masih bertahan di ruangan. Silakan kalau ada yang bertanya, kalau nggak ada yang yang mau ke ruang fisik silakan ke bagian fisik. Bapak, Nggih. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi SMK Gema Nusantara. Nggih. Ya Bapak, yang untuk SMK Gema Nusantara kan ikut yang program SMK PK lanjutan nih Pak. Untuk sekarang yang untuk peralatan, kita pernah ikut training ini apa masih tetap ada ikut juga di sini? Oh nggak apa-apa ya, kalau udah bisa kan sama dengan tahun sebelumnya. Masih sama Ini, berarti ya? Iya, kalau ini bagi yang baru, Pak. Bagi yang sama sekali belum pernah ikut. Kalau Bapak udah pernah ya tahulah cara menyusun seperti itu. Oh gitu. Terus nanti untuk pengajuan peralatan berarti kita masih tetap sama, hanya saja dokumennya diupdate dulu gitu Pak ya? Iya, dokumennya diupdate sesuai dengan info terakhir nanti sudah kita berikan. kita belanjakan ya? Iya, betul. Ya, betul. Kita ada berarti nanti buat analisisnya diupdate dulu baru kita bikin analisis yang baru gitu Pak ya? Benar Bapak, benar. Disesuaikan Oke, nanti. Jadi misalkan yang dulunya nggak punya kan sekarang udah punya karena kemarin mengadakan kan? Ya. Ya, itu seperti itu. Oke, baik. Baik Bapak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Mohon maaf, saya dari SMK Negeri 2 Lumajang. Ini mengajukan pertanyaan Bapak. Ini tadi kita masuk di link ini kan agak terlambat terkait peralatan. Kebetulan dari SMK 2 kita mengajukannya ada peralatan fisik begitu. Iya, iya. Jadi setelah ini saya masuk di peralatan link peralatan ini kan ini sudah di-share oleh Pak Rahmat terkait contoh analisis dan kebutuhannya. Kita download, habis itu saya bisa untuk beralih ke link yang fisik ya Bapak ya? Boleh, gitu ya? Boleh. Oh begitu, berarti saya bisa meninggalkan yang peralatan ini ya? Bisa Ibu. Oh begitu, apa nanti masuk lagi atau bagaimana? Nggak perlu Bu. Oh
Oh, nggak perlu ya. Berarti saya cuma download yang sudah di-upload oleh Pak Rahmat ini ya, Bapak ya. Betul, terus buat Oke latihan. ya. Nggih, Terima nggih. kasih Pak Bambang atas infonya. Sami-sami. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Bapak bertanya lagi. Monggo, silakan Bu Wilma. Pak, untuk yang Perpres nomor 15 2023 untuk referensi itu untuk analisis kebutuhan peralatan, di situ kan tidak ada nama alat-alatnya. Kami untuk memperoleh Ada, nama Bu. alat-alatnya Ada, nama alat-alatnya ada. Itu lengkap. Lampiran yang di Ibu download lampirannya, jangan itunya. Oh, lampirannya ya, Pak. Lampiran DAK fisik, lampiran. Jadi Lampiran ketika DAK. download lampiran DAK fisik Perpres nomor 15 tahun 2023. Oke. Ya, makasih ya, Pak. Inje. Ada lagi yang lain? SMK Putra Pelita, Pak. Mantap. Silakan. Silakan Pak Samsudin. Bapak, mohon maaf. Oh, Inje. Pak Samsudin dulu atau siapa nih yang mau bertanya? Sama Pak, ini tim, Pak. Putra Pelita, tim kita Pak, bareng-bareng. Oh, siap. Gimana Ini pertanyaannya? bangunan ya Bapak ya? Ini bagian peralatan. Iya, bagian peralatan. Tadi kita maksudnya terlambat ya, untuk peralatan kita harus upload apa saja ya Bapak ya? Ibu download yang sudah di-upload Pak Rahmat itu, di chat itu kan ada file, ada 5 file di-download buat latihan untuk membuat analisis kebutuhan peralatan. Sama bagaimana mengisi RPKP, rencana pemenuhan kebutuhan peralatan. Buat latihan dulu, sekarang ini latihan. Nanti ketika ditetapkan baru nanti membuat yang beneran. Ini ada 3 ini ya Pak? Ada 5 file. Ada 5 file, udah ada Ya. 7 ya Bapak ya? Iya, semua kan di situ tinggal di-download. SMK 5, Pak. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Dari SMK 5, Pak, baru Garut, bisa ya. masuk, minta dikirim lagi, Pak, file-file yang tadinya yang harus diupload. Saya baru Oh. masuk, Bu. Ya. Baik, Pak Rahmat itu Baik, ternyata SMK 5 Garut minta lagi. Oke, baik Pak, akan saya Iya, upload lagi, iya, Pak. saya Siap. baru Ya. masuk, Pak. Maaf, Iya, Pak. iya. SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, ada yang pengen ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Bentar, Pak ya. Silakan. Izin bertanya Pak, mohon maaf. Monggo Bu Hanafi, silakan. Oke, gini Pak, ini di daftar peralatan yang sudah dikirim itu kan ada peralatan yang memang sudah ada di situ, tapi ada beberapa peralatan yang belum ada di situ. Apa boleh ditambahkan atau gimana Pak? Gini. Kalau Ibu pengen atau merasa alat yang ada di situ kurang, terus itu memang diperlukan untuk kakaknya, itu nanti ngisinya di bawah. Di bawahnya itu kan ada garis diberi warna kan. Nah, di bawahnya itu ada garis, disamakan formatnya dengan atasnya. Terus nanti tiap-tiap alat itu dibarengin dengan surat rekomendasi dari industri Ibu. Ibu berpasangan dengan industri mana, itu nanti minta suratnya bahwa alat-alat itu memang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran dari kakak yang Ibu kembangkan, yang direkomendasi oleh industri. Gitu ya. Jadi nanti ketika Ibu kena sampling audit nggak salah. Bukan membeli didasarkan kemauan sekolah, tapi memang ada rekomendasi dari industri. Seperti itu. Oke. Terus ini Pak yang ada di daftar di sini kan itu kita hanya pilih yang kita butuh aja kan Pak? Kalau analisis dibuat semua, tapi ketika menyusun RPKP ya hanya disesuaikan aja gitu. Kalau analisis semua alat dibuat, tapi kalau terkait dengan RPKP diprioritaskan alat yang dibutuhkan. Dengan catatan jumlahnya tidak boleh melebihi kekurangan. Gitu ya. Misalkan kurangnya cuma 3 kok pengen beli 6, nah itu yang tidak boleh. Oke Pak, terima kasih Pak, itu aja Pak. Pak, izin bertanya, Pak Bambang. Silakan Bu. Monggo. Kalau misalnya Silakan. kita tidak punya alat sama sekali, Pak, kita punya rombel 3. Di situ misalnya PC menurut analisis rasionya 12, Pak.
Bisa nggak kita, berarti kan kita harus beli 6. Kalau kita beli lebih, boleh nggak Pak? Gini. Rasio itu 1 rombel sampai dengan 6 rombel, rasionya tidak berubah. Apalagi tadi Ibu kan rombelnya cuma 3. Itu artinya masih sama dengan rasio. Nah, tidak boleh lebih dari rasio. Maksimal sama dengan rasio. Paham ya? Maaf Pak, belum paham. Ibu kakaknya apa? Kakaknya apa dulu? Kakaknya rekayasa perangkat Konsep. lunak. Nah, RPL. Di Iya. RPL Ibu ada berapa rombel? Kelas 10, 11, 12. 3 rombel. 3 rombel. Di situ PC-nya ada berapa di rasio? Belum punya sama sekali. Oh, kalau di analisis Bukan, itu 12. pertanyaannya yaitu maksimal 12. 12 itu sesuai antara 1 rombel sampai dengan 6 rombel itu cukup 12 biji. 12 unit gitu ya. Oh, iya. Paham ya? Berarti, iya, Pak. Cara pemahamannya seperti itu. Oh, jadi antara 1 sampai 6 rombel gitu Pak ya. Bukan karena Iya, betul. 3 rombel jadi kita harus beli separuhnya. Saya kira begitu Bukan. Pak. Bukan. Iya, Pak. Tapi Iya, Pak, makasih, Pak. pengen belinya cuma separuh boleh, tapi kalau lebih besar dari rasio tidak boleh. Oh, iya Pak. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Mohon izin bertanya, Bapak Bambang. Monggo. Silakan Pak Budi. Nggih. Dari SMK Negeri 3 Banyumas, Jawa Tengah. Nggih. Di pengajuan di Takola kita itu sekitar 694. Ya, kemudian yang 400 itu SDM. Kita kaitannya dengan ini yang di Takola, apa kita juga harus merubah data Takola disesuaikan dengan hasil kurasinya, Bapak? Yang hasil kurasi selain yang 400 itu ada senilai 228.500.000. 228.500.000. Apakah nanti kita bisa merubah data di Takola disesuaikan dengan hasil kurasinya, Bapak? Bisa, Pak. Jadi prinsipnya gini, dokumen awal kan yang tadi Bapak sampaikan. Setelah dikurasi kan angkanya menjadi berubah. Ya tentunya dokumen update-nya disesuaikan dengan hasil perubahan hasil kurasinya. Oh iya, siap. Karena kan sumber dananya sebesar itu, terus Bapak ngaranin pengen beli lebih besar daripada itu, ya tidak bisa. Gitu. Iya. Gitu. Tapi persisnya. Kalau memang nanti sekolah itu telah ditetapkan sebagai SMK pusat unggulan, kalau sekarang kan semuanya masih calon nih. Masih calon. Nah, kalau masih calon ya dokumennya seperti itu dulu nggak apa-apa. Tapi kalaupun Bapak langsung mau merubah sesuai dengan rencana ya nggak masalah. Gitu. Intinya di Takola nanti yang dipakai adalah dokumen terakhir nantinya gitu ya. Setelah ditetapkan menjadi PK. Setelah setelah ditetapkan, terus nanti pas BIMTEK mungkin berubah pikiran, jenis alatnya yang mau dibeli menjadi berubah, itu kan nanti. Intinya yang dipakai nanti dokumen terupdate, dokumen terakhir, dokumen setelah BIMTEK, itu yang dipakai nanti. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Pak Budi. Monggo yang masih bertahan di ruang peralatan yang mau bertanya. Tapi kalau sudah cukup jelas, tadi Pak Rahmat sudah berulang kali mengupload, silakan di-download. Kemudian kalau sudah merasa cukup jelas, boleh Bapak Ibu meninggalkan ruang Zoom meeting. Oke, siap, izin live. Monggo, silakan yang udah jelas boleh. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Monggo, silakan. Oke, kan tadi dari SMK 1 Kali Bawang nih akhir-akhir masuknya ke grup ini. Kemudian kalau kita live dari sini terus nanti yang untuk bangunan kita joinnya gimana Pak? Oh gini, tadi kan Pak Rahmat sudah menjelaskan itu. Ibu kalau mau ke bangunan di bawah layar itu kan ada brick out room.
Ibu klik di berikut Chrome, masuk ke ROM-nya fisik, atau kalau tidak ada, di bawahnya itu ada titik tiga di situ, kemudian berikut room, kemudian nanti masuk ke fisik. Itu bisa dilakukan di sekolah. Tadi udah dijelaskan berulang kali sama Pak Rahmat itu. Oh ya maaf, kami akhir tadi masuknya. Nggih. Nggih, makasih Pak. Monggo. Izin bertanya Pak, kalau Silakan. grupnya Silakan. kalau untuk peralatan ada grupnya nggak Pak? Ada apanya? Grup WA-nya. Kalau ya, Ini Bapak suaranya kok gaung gemang, nggak bisa didengar ya? Nggak terdengar, suara Bapak nggak terdengar sama sekali. halo Pak, kedengeran? Itu background suaranya yang mengganggu lebih kencang daripada suara Bapak. Coba cari ruang yang enak, nyaman gitu, tidak terganggu suara yang lain. Dari SMK An-Nahdiyah itu background suara berisiknya lebih keras dari suara Bapak. Bapak, mohon maaf izin bertanya. Silakan. Setelah kita download, nanti kan kita coba Latihan, betul. ya, Pak ya. Nggih, Tapi itu perlu kita nggih. kirim atau tidak ya, Bapak? Nggak perlu, itu latihan aja. Dan sebenarnya tiap-tiap kakak perlu dokumen seperti itu. Artinya sewaktu-waktu ibu bapak sekolah mau mengembangkan kan sudah punya database. Baik. Jadi Berarti, gunanya analisis itu untuk membuat database kebutuhan tiap-tiap konsentrasi kalian. baik. Berarti setelah ini Nggih. kita boleh lihat dari ini Zoom Meet ini ya, Bapak. Boleh Ibu. Boleh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. SMK 5 izin bertanya Pak. Silakan Pak. Gini Pak, kami kan itu mengelang ke Mebler. Mebler artinya itu masuknya ke peralatan atau Fisik. ke fisik Pak? Ya, Fisik, ya. Misalnya saya ada dua Pak, ada peralatan dan ada Mebler. Gitu. Mebler artinya untuk melengkapi Ya, daripada. Mebler masuk fisik, alat ya alat. Siapa? Ya, jadi nanti terbagi dua gitu ya Pak? Siapa? Iya, kalau Mebler Bapak masuknya ke fisik. Kalau alat ya alat. Oh ya Pak. Maksudnya kemana ya Pak ininya? Nanti zoomnya? Kan itu Bapak kan tadi Pak Rano udah menjelaskan di bawah layar itu ada titik 3, klik di situ masuk di berikut room, kemudian nanti Bapak Ibu bisa masuk ke bagian fisik. Siap Pak. Ya, yang di more ya Pak. Siap. Iya. Monggo. Izin bertanya Bapak. Silakan Pak. Berkaitan dengan tadi Pak sudah disampaikan untuk setiap konsentrasi keahlian itu kan nanti sudah ditentukan untuk pedoman peralatan yang sudah disesuaikan ya. Tadi NPS 2021 seperti itu ya Pak. Iya. Cara mendownloadnya atau melihatnya di mana ya Pak? Tadi sekilas sudah masuk ke situsnya masih belum ketemu setiap untuk konsentrasi keahliannya, peralatannya apa saja. Pertama gini, yang sudah pasti kan lampiran DAK Fisik Perpres nomor 15 tahun 2023. Kalau di situ pun tidak ditemukan kakaknya, baru nanti Bapak Ibu masuk di NSPK. Jadi pertama download dulu lampiran Perpres nomor 15 tahun 2023. Saya pikir Bapak, ada di bisa situ. diulangi lagi. Lampiran Perpres Okay. nomor 15 tahun 2023. Googling, Pak. Masuk Google dulu baru nanti Bapak browsing di situ. Okay. Oke, silakan nanti download, itu ada 100 berapa saya nggak 119 atau berapa kakaknya. Okay. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Okay. Izin bertanya Bapak Bang. Monggo. Ini kalau di standar peralatan, ini kami jurusan mesin untuk CNC per bengkel
itu 3 buah. Nah, kita ada 2 buah bengkel. Kalau yang satu sudah terpenuhi, untuk penambahan yang bengkel satunya bisa, Pak? Gini, Bapak ngelihatnya jangan workshop ya. Dilihatnya itu jangan RPS-nya, dilihatnya rombelnya. Oh, nggih. Bapak rombelnya itu ada berapa gitu ya. Rasio yang ada di situ adalah rasio 1 rombel sampai dengan 6 rombel. Gitu ya. Jadi ngelihatnya bukan, Pak di bengkel ini sudah ada 3, di bengkel yang lain apakah boleh beli. Itu nanti supaya tidak menjadi temuan auditor, ngelihatnya adalah rombelnya. Rombel Bapak ada berapa. Kalau rombelnya itu ada 6 ya, misalkan di situ rasionya 3 cukup Pak. Tinggal ngatur jadwalnya saja. Rombel itu dihitung Gitu, Pak. berdasarkan yang di PKK Kelas ya, Pak? 10 punya. Nggih, artinya gini, Bapak Ibu misalkan jurusannya mesin. Nggih. Di jurusan mesin itu gitu kan, kelas 10-nya ada berapa kelas? Misalkan Nggih. 2 kelas. Nggih. Kelas 11-nya 2 kelas, kelas Nggih. 12-nya 2 kelas. Itu rombelnya 6. Oh, nggih. Nggih. Berarti kalau Nggih, kita ada itu pemahamannya. 9 rombel berarti menyesuaikan nanti tinggal 9 bagi 6. Nggih. Nggih. Betul, 9 bagi 6 kali rasio. Oh, nggih. Pembulatannya ke atas boleh, ke bawah boleh. Oh, nggih. Matur nuwun Pak Bambang. Nggih. Nggih. Makasih. Nggih. Ada lagi silakan. Izin bertanya Pak Bambang. Monggo, silakan Pak. Iya Pak. Monggo Untuk dari 10 Bekasi. hari ini. Oh ya, dari SMK 10 Bekasi Pak. Nggih, silakan. Izin Pak Bambang. Monggo Ya, silakan. untuk hari ini ya. Untuk Suaranya hari ini penjelasan di form yang tadi apa ya? Form yang 1.2 Iya, betul. dan 1.3 Yang ada ya di Pak ya? chat. Untuk Iya, form yang iya. lainnya ada penjelasan lagi tidak Pak untuk hari ini? Kan sudah bisa dari situ kan nanti sudah bisa dipelajari oleh sekolah. Pom yang lain itu kan tinggal ngikutin aja. Berarti tidak ada lagi Pak, Jadi langsung dipelajari sendiri RPKP saja ya? misalkan tidak ada, langsung buat latihan sendiri. Siap Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Nggih, sama-sama ya. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Monggo Bu, silakan. Yang saya lupa tadi kita di Des 5 jadi malah nggak tahu kalau ada di ini Pak. Jadi baru masuk, belum paham yang itu tadi pernyataan yang tadi. Ibu di chat masih bisa ngelihat uploadan file-file nggak? Yang 5 file yang di upload Chat Pak yang ini Rahmat? ya Pak? Ya, Sudah Pak. itu kalau masih tampil di situ Ibu masih bisa lihat, bisa download. Oh, iya. Intinya tadi dijelaskan bagaimana membuat analisis sampai dengan mengisi RPKP. Ini tidak ternampak Pak. Di obrolan tidak nampak. Tidak tampak. Nggih. Oh, Saya para upload lagi. rapat Saya- biar upload lagi. Siap. Iya, Pak. Itu sedang diupload ulang oleh para rapat Ibu. Nanti Ibu Nggih. bisa download. Nggih, Pak Tono. Pangapunten Bapak wong tadi kami diminta di des dulu jadi ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Pak Bambang, izin bertanya. Silakan. Monggo, silakan Bu Zaria. Pak, kita dari SMK 50, tadi kita sudah Iya. download file Excel-nya, Pak. Nah, Iya. di file Excel yang analisis kebutuhan peralatan, kebetulan kan sudah ada untuk konsentrasi keahlian kita, yaitu SMK untuk DKV ya, Pak ya. Nah, di situ juga untuk kebutuhan alatnya dari yang peraturan Presiden nomor 15 itu sudah muncul. Nah, Betul. apakah dari nama alat itu wajib ada atau bisa kita ganti dengan yang kepemilikan kita sesuai yang ada di sekolah gitu, Pak? Ini nama Pak. alat yang ada di Perpres itu given. Hah? Ibu Bapak tidak bisa mengganti-ganti nama sendiri gitu ya. Nah, nama alat yang ada di sekolah tinggal disesuaikan. Yang sesuai dengan yang ada di situ tuh alat yang mana? Fungsi. Yang penting lihat fungsi. Oh, baik. Ngerti ya? Bukan merek. Yang di situ adalah alat fungsinya apa. Dari fungsi itulah nanti Ibu Bapak bisa mengisi ketika yang dimiliki itu yang penting lihat fungsinya.
Oh, Ya. jadi misalnya seumpamanya di situ ada alat fiber optik gitu ya Pak. Nah, itu sepertinya tidak Hmm. relevan sama DKV. Itu bagaimana ya Pak? Berarti kita kosongin aja. Karena emang kita nggak ada fiber optik di DKV gitu Pak. Gini, fiber optik itu kan kabel, bahan. Itu bukan termasuk alat, tapi di DKV barangkali ya itu ada alat-alat yang masih membutuhkan alat fiber optik. Kalaupun ibu jangan merasa menganggap bahwa itu diperlukan dan tidak, itu sudah dilihat oleh para ahli. Alat itu wajib ada, itu soal ibu nggak punya tinggal ditulis 0, bukan berarti menghilangkan yang ada di situ. Sekolah tidak Baik. boleh mengganti-ganti, intinya itu, ya. Oke, baik Pak. Ya. Kalau menambah Ya. Pak? Kalau mau menambah alat apa, gitu ya, itu nama alatnya juga harus pertama mendukung terkait dengan DKV, kemudian menambahkannya di bawah. Di bawah itu kan ada baris yang diberi warna, kemudian ada baris kosong, itu ditambah sesuai dengan yang akan diadakan oleh sekolah dengan catatan alat itu harus dibarengi dengan pernyataan rekomendasi industri mitranya bahwa alat itu memang wajib ada untuk mendukung proses pembelajaran dari kurikulum operasional sekolah yang ditandatangani bersama atau menjadi rencana bisnis sekolah dengan mitranya. Gitu ya. Jadi itu kekuatan hukumnya dari situ. Kalau ibu hanya mengadakan tanpa barang itu, ketika nanti ada audit kena dianggap pemborosan uang negara. Karena apa? Membeli alat tapi dasarnya kemauan bukan kebutuhan. Nah, kalau supaya menjadi dasar kebutuhan, maka rekomendasi industri itu diperlukan. Ya, itu Bu Ella. Ya, seperti itu Ibu. Cukup Ya, jelas baik, ya. Pak. Jelas, Pak. Makasih Bapak. Monggo. Ya. Monggo yang lain kalau mau bertanya lagi. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi, monggo Pak Ahmad. Dari SMK Tamtama Bapak. Iya. Kemarin pada saat setelah kurasi kan sudah ada penentuan untuk jumlah fisiknya berapa, kemudian peratannya berapa nih Pak G. Iya. Kemudian apabila ada perubahan itu diperbolehkan apa tidak Pak? Oh boleh. Sekolah, Ya, sekolah punya kewenangan untuk mengubah disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk jumlah nominalnya bisa dirubah Pak G. Pokoknya totalnya berapa itu yang ngatur sekolah. Oh, untuk fisik berapa ini berapa sekolah yang ngatur. Yeah. Yang penting tidak melebihi totalnya. Baik Pak. Kemarin kan juga sudah disampaikan untuk penggunaannya, rencananya itu untuk alat saja atau dengan fisik. Nah seperti itu Pak. Berarti betul. Ya Pak. Kemudian setelah ini nanti kami kan sudah download untuk yang 5 file tersebut tadi. Berarti itu untuk kami Pak. Untuk latihan Pak. Nanti kalau pas sudah ditetapkan terus nanti pas BIMTEK baru nanti kami berikan yang sudah update. Nanti akan ada yang update. Kita juga masih menunggu DAK yang tahun 2024. Baik Pak. Kemudian habis itu kami langsung ke yang fisik apa Pak? Pindah. Betul. Boleh pindah. Itu di bawah itu Bapak bisa langsung pindah. Terima kasih Pak Bambang. Monggo, silakan. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam, monggo silakan Pak. Saya Suyono Bapak dari SMK Negeri Kelaka. Baru bisa bergabung, alhamdulillah tadi diberi petunjuk oleh Pak Rahmat Pak Bambang. Yang kami tanyakan kemarin kita sudah kurasi termasuk dengan perusahaan industri Jember Bapak. Mohon petunjuk yang terkait dengan penyiapan lebih lanjut setelah menentukan termasuk jenis alat, termasuk nanti pembelian yang akan diterima dengan jumlah keuangan itu berikutnya terus bunti Pak. Oh, itu nanti Pak. Itu nanti akan dijelaskan jika sekolah-sekolah ini sudah ditetapkan, ada SK penetapan. Baru ada para BIMTEK. Nah, saat para BIMTEK itulah nanti akan kita berikan semua format. Mungkin ada sekitar 18 sampai dengan 20 format yang wajib dilengkapi. Itu nanti Pak.
tidak boleh Oh. sekarang. Nggih, nggih Pak Nggih. Bambang. Mugi-mugi Nggih. kelak bisa saged masuk Amin, praktek Pak amin. Bambang. Nggih, Amin, matur amin. nuwun, Pak. Nggih. Ngapunten. Monggo sami-sami. Nggih, Assalamualaikum. monggo. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Pak Bambang, izin bertanya, Monggo. Pak. Monggo. Nggih, dari SMK YPE Cilacap, Pak. Nggih, monggo, Pak. Nggih, gini, Pak. Kami kan pemadangan juga dengan industri, Pak. Nggih. Sedangkan industri itu kemarin ada alat hibah, Pak. Kalau alat hibah itu masuk nanti di Dapodik itu masuk kepemilikan kita atau tidak, Pak? Nanti, Pak. Kalau namanya hibah ya masuk ke pemilikan sekolah. Cuman masalahnya sudah sampai di sekolah atau belum hibahnya? Oh, begitu. Nggih, Nggih, siap, kalau itu maksudnya pertanyaan itu yang sudah dimiliki oleh sekolah yang ada di sekolah. Kalau hibah tapi baru ada suratnya, terus apa namanya alatnya belum ada di lab sekolah ya jangan dihitung dulu gitu. Ketika membuat analisis. Kalau sudah di sekolah sudah bisa masuk di Dapodik, berarti sudah bisa diganti ya Pak nanti ya Pak? Sudah bisa. Nggih. Oh, nggih, siap. Nggih, begitu Pak. Terima kasih. Monggo sami-sami. Izin tanya dari SMK Mas Abdul. Bapak, kok ada lagu dangdut tuh dari mana Pak? Oh, ini sedang Pak, sedang istirahat di luar sana. Nah, Bapak cari area yang bebas dari gangguan sehingga bisa komunikasi jelas. Ini yang saya dengar Ya, baik, dangdutnya Mak, lebih keras, Pak. Iya, makasih. Bu Murtiatmi, ada yang mau ditanya? Sebentar, SMA Pak. Negeri 1 Tasari? Lagi bersama dengan tim, Pak. Nanti sebentar. Yang dipelajari dulu. Oh. Pak, mau tanya, Pak. Silakan Bu Lulu. Oh ya. Jadi kalau dari spreadsheet-nya itu kan rasionya untuk 1 RPS, 2 rombel per Bukan. tingkat. Iya, betul. Ya. Kalau Intinya Mm-mm. intinya gini Bu, supaya jangan salah pemahaman. Yang dihitung yang paling penting adalah rombelnya, bukan RPS-nya. RPS hanya untuk memastikan bahwa setelah nanti alat diadakan ada tempat untuk menempatkan alat. Gitu ya. Karena itu nanti Ibu berkewajiban membuat layout segala macam. Tapi sementara ketika menghitung analisis itu dasarnya adalah rombel. Itu Bu Lulu. Oke, berarti tinggal sekali. Halo Bu Berarti Lulu. tinggal Oke, jadi dikalikan. Gimana Pak? gini, rombel Ibu berapa? 12. Untuk kakak untuk kakak apa? Kakak DKV 12. 12 rombel. Nah, itu Iya. tinggal nanti dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? 12 bagi 6 kali rasio. Itu ketemu kebutuhan. Gitu nggak, Bu? Gimana Pak? Maaf Pak. Di kolom kebutuhan itu kan yang ada di situ rumusnya rombel maksimal 6. Maksimal 6. 1 sampai dengan 6. Ya. Manakala kebutuhan sama dengan rasio. Nah, sekarang Ibu rombelnya kan 12. Berarti di kolom kebutuhan sama dengan 12 dibagi 6 dikalikan rasio. Kali rasio. Oh iya. Oke, jadi 12 bagi 6 kan 2. 2 kali rasio, Ya. 2. Jadi mudahnya 2 kali rasio untuk semua jenis alat. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Oke. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, monggo silakan. Kalau sudah jelas di alat terus pengen ke fisik silakan. Nggih, monggo silakan. Pak Bambang ada Pak? Ini Pak Fibri dulu atau Pak Fibrianto? Oke, terima kasih Pak Bambang. Begini Pak Bambang, untuk tahun kemarin Nanti saya ngobrol jenengan Pak, sebentar Pak. Lagi Zoom sebentar. Oke.
itu kemarin kan terkait alat kan harus TKDN ya Pak ya, untuk tahun kemarin ya Pak ya. Ya, PDN TKDN itu wajib. Wajib lah. Kemudian begini Pak, rencana kami kan mau untuk tahun ini kan pengadaannya alat kan kita arahkan ke mesin bubut ya Pak ya. Kita cari kemarin coba mencari di LKPP, e-katalog. E-katalog, nggih. Ya ternyata tuh yang TKDN belum ada, rata-rata PDN itu Pak. Tidak apa-apa Pak ya? Enggak apa-apa, tidak apa-apa. Minimal PDN. Oke. Nggih. Siap, ya. Terima kasih Pak. Nggih. Izin Pak. Nggih, silakan. Mau tanya Pak terkait ini kan ada estimasi harga Pak ya untuk HPS-nya Pak. Itu kita menggunakan acuannya boleh dari SIPLA atau juga boleh dari offline-nya Pak, luringnya Pak, gimana Pak? Bebas Pak ya, baik Pak. Bebas. Untuk pelaksanaannya nanti gimana Pak? Bebas juga atau? Pelaksanaannya nanti semuanya prosesnya luring, tidak lagi daring. Oh baik Pak, berarti nanti pelaksanaannya luring Pak ya? Nggih. Terima kasih banyak Pak, mari. Sama-sama ya. Izin tanya Pak. Monggo. Silakan Pak. Ya, ini masuk karena baru aja ada monitoring dari dinas. Mohon untuk barangkali kami ini kaitannya dengan fisik Pak ini Pak. Oh, kalau fisik Bapak salah masuk ke room. Masuk ini Pak. Bagus. Bapak kalau pengen konsultasi fisik, ini Bapak masuk ke roomnya fisik. Ini room alat. Alat baik. Tentang alat Pak, itu kami mohon izin untuk pengadaan alat itu tadi kita diberi kebebasan untuk penyediaannya itu harus menggunakan bebas Pak nanti Pak. Ya bebas kan sekolah ketika nanti kita ditunjuk gitu. Iya, misalkan sekolah bagus ditetapkan, terus mau pengadanya kan luring. Nah, namanya luring kan sekolah punya mitra, ya silakan urusan sekolah, kita tidak ngatur itu. Cuman mekanismenya, formatnya nanti kita katakan bimbingan. Itu nanti. Ya. 320. Nah, terima kasih Pak. Terus setelah ini kita masuk ke fisik Pak. Ya kalau Bapak di peralatan sudah jelas, silakan masuk ke fisik. Bapak bisa itu masuk ke fisik langsung. Masuk ke Bricotrom, kemudian ada di situ Pak, di bawah itu kan ada Bricotrom kan, klik di situ, kemudian Bapak masuk ke roomnya fisik, udah langsung bisa. Oh iya. Halo Pak, saya Pak izin tanya Pak. Monggo, silakan Pak Mardini. Ini saya kan skemanya pemadanan dukungan Pak. Inje. Terus untuk alat itu kan kemarin pada saat hari Selasa itu kan disuruh membuat form analisa sama RPKP. Iya. Itu saya bingungnya gini Pak. Alat itu kan kami diberi dari industri. Artinya kan kita kan tidak bisa meminta sesuai dengan pemberian kami terima gitu. Terus untuk analisanya gimana Pak? Gini, dipahami dulu ya. Bapak kakaknya apa? Saya kakaknya rekayasa perangkat lunak Pak. RPL. Nah di RPL ya, itu di lembar analisis itu kan ada sekian banyak jenis alat. Iya betul. Nah sekian jenis banyak alat itu kan yang wajib dimiliki oleh sekolah. Namun demikian, jika industri memberikan, ya tinggal dilihat alat yang diberikan industri itu apakah namanya ada yang sesuai. Dan kalau memang alat dari industri itu sudah berada di sekolah, sudah diserahkan menjadi milik sekolah, yaitu nanti ketika membuat analisis, itu sudah termasuk alat yang dimiliki. Bukan alat yang mau dibeli. Nah, yang saya jelaskan tadi, itu adalah alat yang mau dibeli. Kalau industri memberikan kan, itu sudah urusan industri memberikan sekolah, bukan urusan sekolah lagi. Tapi kan sekolah dikasih uang dari APBN, sebesar hasil kurasi itu boleh untuk membeli alat di luar yang diberikan industri dan atau dipakai untuk fisik. Gitu Pak. Sampai di sini jelas Pak. Nyambung Pak.
Itu Nggih. hasil kurasinya kan yang dari industri itu full di alat, Pak. Yang kurasinya dari pemerintah full di bangunan. Artinya kami tidak ada dana untuk beli alat. Oh ya nggak perlu beli alat Bapak. Nggih, Tinggal berarti Bapak masuknya ke fisik. Iya. berarti tidak usah Nggak usah ngisi yang dipikirin. anu, Pak, nggih. Nggak Nggih. perlu. Nggak Oh, perlu. siap, siap, nggih, nggih. Nggih, Iya. terima kasih, Pak. Iya. Izin Pak Bambang. Monggo silakan. Pak Arif dari SMK 1 Ambal. Monggo Pak Arif. Alhamdulillah baru bergabung Pak, karena di kelompok itu jam 9.25 Pak ya baru di link Zoom-nya. Pak, untuk kami SMK Ambal untuk alat semuanya Pak. Nggak masalah, nggak masalah Pak. Berkisar dari 507 juta sekian Pak. Nggih. Terus kemarin saya kan jurusannya kuliner Pak. Kuliner. Terus untuk peralatannya kita ngambil kebetulan yang tahun kemarin itu ada kebutuhan peralatan yang tahun lalu kan ada listnya dari direktorat. Betul, betul. Nah, gini, saya ambilkan dari itu dan kita duduk bareng kebutuhan alat yang kurang apa, kita analisis dari jumlah alat yang ada, terus kebutuhan berapa, kekurangan berapa, ya itu yang kita ambilkan itu kan. Terus untuk selanjutnya kita membuat list untuk siplahnya Pak. Jadi alat ini kita buat link siplahnya. Gini Pak, gini. Supaya tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Kalau kemarin kan boleh membeli lewat siplah. Kalau tahun ini tidak boleh lagi membeli lewat siplah. Itu ada edaran dari Sesdijen nomor 4 tahun 2024. Itu bahwa pembelian sekarang prosesnya semuanya luring, tidak lagi daring. Tapi kalau untuk melihat referensinya, boleh-boleh aja melihat di siplah untuk referensi harga. Tapi ketika proses pengadaan itu nanti dokumennya berbeda. Dokumennya nanti akan kita berikan saat BIMTEK Pak, ya, tidak sekarang. Sekarang informasi aja dulu bahwa pengadaan tidak boleh lewat siplah. Siap Pak. Ya karena kita kemarin mengacu yang tahun kemarin kan sedikit. Tahun kemarin memang iya masih bisa siplah. Tahun ini nggak bisa. Terima kasih Pak Bambang. Berarti yang untuk yang format analisa kebutuhan yang dari direktorat, wonten Pak, apunten. Itu tadi sudah diupload sama Pak Rahmat Pak. Oh di kelompok nggih. Di chat nggih. Ya. Bapak masih bisa ngelihat di chat, kalau bisa di download aja. Di chat, kolom chat itu. Di kolom chat. Ada 5 file itu di download. Saya tahu. Ada Pak, nanti tahu. Ini Pak nggak ada ya Pak? Apunten, saya buka di kolom chat. Kolom chat udah Bapak nggak bisa ngelihat. Iya, ini ada yang dari Ma'arif NU malah dikirim ulang. Itu Pak Rahmat akan upload ulang. Baik Pak. Terima kasih Pak Bambang. Tanya Pak. Pak Bambang. Monggo silakan. Saya masuk lagi Pak terkait dengan silakan. Offline ya Pak ya. Nah, selain booth, rencana sekolah kami pengadaan adalah komputer Pak. Komputer ya nggak apa-apa, kalau itu memang masuk analisis kebutuhan nggak masalah. Bukan, ya betul. Kemudian terkait dengan komputer itu tetap offline atau boleh siplah Pak? Semuanya tidak ada siplah tahun ini. Semuanya offline. Terima kasih Pak. Tanya Pak. Salam. Silakan Bu. Kami dari SMK PN 2 Purworejo Pak. Monggo silakan. Pertanyaannya begini Pak, satu bahwa untuk yang di Takola kemarin yang sudah kita upload itu ternyata masih ada yang kurang Bapak, maka nanti apakah bisa kami revisi lagi gitu Bapak? Bisa. Nanti yang terpakai dokumen terakhir. Kemudian yang kedua Pak, ini untuk pelaksanaan kegiatan di sekolah kami sampai dengan saat ini itu kan peralatannya masih seadanya dan bahkan ada yang sudah kita modifikasi sendiri begitu Pak. Nah kemudian kalau nanti kita pengajuan itu peralatan tersebut yang sudah ada di kami itu kan belum up to date begitu Pak. Nah kemudian kalau kami mengajukan
lagi, itu kira-kira nanti bias atau tidak Pak dengan yang sudah ada? Ya, Ibu kan yang lebih tahu itu dibutuhkan apa tidak. Nggih, kalau Makanya dibutuhkan disebut berarti di masih situ bisa analisis juga. kebutuhan. Jadi gini Oke. yang harus dipahami, analisis kebutuhan itu kan namanya aja analisis kebutuhan. Itu butuh apa tidak, bukan analisis kemauan. Beda Oh, nggih? ngoten. Kalau Ya. analisis kemauan, saya pengennya beli sebanyak-banyaknya. Tidak ada di situ juga tak beli, itu anak kemauan. Ya. Oh, Kalau nggih. kebutuhan itu formatnya terstandar. Ya. Ibu lihat di situ alat yang dimiliki, alat yang mana, jumlahnya berapa, kurang apa lebih, yang dibeli yang kurang. Oh ya, nggih. Nggih, Gitu siap nggih, Bapak. itu yang Nggih, dibeli sudah yang kurang. paham. Nggih. Itu Nggih, terima pun kasih Pak Bambang. maksimal sesuai dengan Nggih. kekurangan. Nggih, monggo. Ya, nggih, nggih, siap Pak. Nggih. Terima kasih Pak Bambang. Nggih. Sami-sami, nggih. Yang lain lagi silakan yang mau bertanya, Ibu Bapak. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang, nggih Pak, monggo silakan. Mohon maaf dari SMK Kesatrian Purwokerto Pak. Nggih, nggih, monggo Pak. Ya, ini tahun kedua untuk SMK PK di tempat kami. Nggih. Tahun kemarin kami sudah mendapatkan gedung dan beberapa peralatan. Cuma gedungnya itu masih kosong Pak. Jadi boleh nggak kalau ada sebagian dari dana itu kami belikan furnitur Pak, meja kursi begitu untuk ruangan. Kalau furnitur, Bapak konsultasinya ke bagian fisik, jangan ke saya. Salah room, Bapak. Siap. Nggih. Siap. Nuhun, Nggih. Pak. Nggih, monggo. Izin Pak Bambang. Monggo silakan. Oke, saya dari SMK Satya Praja 2 Petarukan Pak, ini mohon bimbingannya. Sekolah kami baru Pak ini terkait dengan SMK PK ini. Tadi kami baru masuk terkait dengan dokumen analisis sudah kami download. Nah untuk proses berikutnya sebelum mungkin BIMTEK, ini tadi saya sempat dengar itu untuk pembelian tahun ini luring semua nggih Pak? Betul. Kalau pengadaannya semuanya nanti luring. Nggih. Kalau formatnya ya itu format untuk latihan sementara itu. Kalau nanti format terupdate, kami pun masih menunggu data-data update baik itu DAK yang tahun 2024 maupun lampiran permen. Ya, jadi sementara Bapak pakai yang ada itu. Yang saya tanyakan mungkin barangkali kami kan kakaknya RPL gitu Pak, itu terkait dengan itu barangkali ada perujukan terkait tadi apa alat-alat yang dibutuhkan di kami barangkali ada di e-katalog atau SIPLA atau mungkin dari panjenengan ada rekomendasi Pak biar kami nanti di analisisnya juga pas Pak gitu. Gini, kalau terkait dengan apa namanya referensi itu kan di situ sudah dijelaskan. Bisa menggunakan DAK fisik Perpres nomor 15 tahun 2023. Karena kita yang 2024 kan belum terbit nih. Makanya gunakan pakai yang 2023. Kemudian kita juga masih menunggu lampiran Permen nomor 22 tahun 2023. Tapi sampai hari ini lampiran pun belum terbit. Nah, karena belum terbit, maka Bapak bisa menggunakan juga referensi NSPK tahun 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat SMK tahun 2021. Tinggal di googling aja nanti di situ ada. Okay. Nah, itu nanti dimasukkan di analisis kebutuhan yang ada sesuai dengan yang ada. Tapi kalaupun misalkan di yang telah dialamat itu terkait kakak Bapak itu ada di situ ya sudah itu tinggal dipakai aja itu untuk membuat analisis. Siap. Seperti itu Bapak. Terus yang berikutnya Pak terkait dengan di tempat kami kan ada yang kami belikan alat dan sarpras nih Pak untuk RPS itu. Apakah nanti ada perubahan pagu atau seperti yang kemarin saya sampaikan pada saat kurasi dan sebagainya itu kan sudah ditanyakan itu Pak. Oke, kalau Bapak akan konsultasi fisik ya Bapak tinggal masuk ke room fisik. Kalau room alat saya pikir cukup jelas. Itu aja yang penting Bapak bisa menggunakan format-format yang ada. Format-format yang lain itu nanti kita berikan ketika BIMTEK. Maksudnya untuk nominal alat bisa kurang atau tambah itu nanti bisa fleksibel sekolah yang ada. Fleksibel. Matur nuwun Pak Bambang. Sami-sami. Izin Pak Bambang.
Silakan Ibu. Ya, kami dari SMK Semen Padang, Pak. Saya Ibu Iya, Desi bersama Pak Budi. iya, Kebetulan kami iya, ini tim, Pak. Sementara Bapak Kepala iya, Sekolah lagi ada pelatihan SMKPK di Medan, Pak. iya, iya. Nah, ini menyangkut berhubung kami tadi juga masuknya bukan dari awal. Jadi ada yang sedikit kami bingungkan, Pak. Ini masalah kata Bapak tadi bilang bahwasanya siplah tahun ini eh, ditiadakan atau tidak ada gitu. Kemudian artinya formatnya ini secara luring. Ini bagaimana nih maksudnya, Pak? Kami masih kurang paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ini kalau Padang ini kan sudah dapat kesekian kali ya, bukan baru tahun ini kan. Iya, kami baru yang kedua ini, Artinya Pak. Yang artinya bukan baru yang kedua, sudah yang kedua. Yang iya, lain itu iya, iya. baru sama Yang sekali. kedua, Pak. Karena sudah kedua kan berarti sudah pernah bisa mengisi analisis. Iya. Ya sudah, analisisnya itu kan yang dulu Ibu tidak punya alat apa menjadi punya kan dari hasil apa namanya bantuan sebelumnya. Nah, itu nanti di kolom analisis kan diupdate berarti kan. Iya. Nah, diupdate sesuai dengan yang dimiliki. Yang kurang yang mana kalau Ibu masih ada pengen beli alat terkait dengan apa namanya kebutuhan sekolah ya tetap dari setelah diupdate analisisnya itu alat mana menjadi prioritas mau dibeli. Gitu. Tapi alatnya kan analisisnya tidak bisa pakai yang kemarin, yang terbaru. Karena apa? Yang dulu nggak punya, terus ketika mendapat bantuan, terus beli kan sekarang menjadi punya. Ya, dokumennya kan menjadi berubah namanya kan. Iya, iya, iya. Ya, itu jadi pakai yang update. Nah, kalau proses pembelian itu memang tahun ini semuanya pakai luring, tidak ada yang daring. Nah, nanti kalau penjelasan luring seperti apa itu nanti. Oh, Kalau sekolah gitu. Ibu ditetapkan betul sebagai PK itu nanti dijelaskan ketika Prabimtek dan untuk Bimtek, bukan sekarang. Kalau sekarang yang penting bisa menggunakan format-format seperti yang sudah Yang pernah ada gitu. dilakukan oleh SMK Semen Padang. Oh, Gitu gitu. ya. Artinya kalau sekolah yang sudah pasti udah bisa karena sebelumnya telah di Bimtek. Tapi kalau yang baru sama sekali itu yang saya jelaskan dari tadi pagi. Oh, gitu. Ya. Ya, kami karena ini format luring ini, ini gimana ini terbaru atau gimana? Oke, Pak. Udah paham, Pak. Iya. 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 Makasih, Pak Bambang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Monggo. Temanggung. Pak, saya Bambang Pak, SMK Swadaya Temanggung. Nggih, monggo. Pak Bambang. Jadi, tanya Pak, pertama kami ini pertama kali mendapat, insya Allah mendapat SMKPK. Saya itu kemarin sudah kurasi dengan pihak Dudi, di mana pada kurasi dalam RAB-nya itu juga ada untuk pembelajaran dan untuk alat Pak. Kemudian di dalam anggaran untuk dari direktorat ini yang pemadanan juga saya berharap itu fisik saja atau sama alatnya Pak. Itu yang saya menjadi bingung. Kalau memang alat dari Dudi itu sudah mencukupi, apakah dalam pengajuan ini saya juga harus mengajukan alat atau hanya cukup fisik saja Pak? Itu, terima kasih Pak. Saya ulang untuk semua sekolah ya, pertanyaan Pak Bambang ini untuk semua sekolah. Terkait kebutuhan fisik atau alat itu yang tahu sekolah. Jadi sekolah diberi kewenangan dari dana APBN itu mau untuk fisik semua boleh, mau untuk alat semua boleh, mau alat dan fisik boleh. Tapi ketika menentukan itu bukan kemauan, tapi kebutuhan. Dibuat analisisnya. Oh, setelah analisis ini karena kami sudah punya alat cukup sesuai dengan analisis kebutuhan, kami butuhnya ternyata hanya RPS. Berarti Bapak hanya ngurusin tentang fisik, tentang RPS. Tapi kalau setelah dianalisis, Pak, kami sudah punya RPS banyak yang belum ada alatnya, ya berarti fokus khusus alat. Kalau kami sudah punya RPS, juga sudah punya alat, nah tinggal dianalisis. Alatnya yang kurang apa, RPS-nya mau diapain? Apakah direstorasi, apakah direhabilitasi, apakah direnovasi, itu kan yang tahu sekolah. Sesuai dengan menu yang ada. Oke, jadi kami tidak mengatur sekolah itu harus fisik, sekolah itu harus alat, tidak. Itu kewenangan sekolah didasarkan analisis kebutuhan. Gitu ya. Jadi pertanyaan Pak Bambang ini berlaku untuk semua sekolah yang kebetulan berada di ruang ini. Jadi cara menetapkan itu kewenangan sekolah, silakan sekolah atur.
Nah, terkait dengan alat apa yang mau dibeli, dibuat analisis, itu analisisnya yang tadi sudah diunggah oleh Pak Rahmat di chat, kolom chat, tinggal di-download. Di-download, dibuat latihan, bagaimana menyusun analisis peralatan sampai dengan membuat RPKP. Gitu ya. Kalau sekolah-sekolah yang tahun sebelumnya pernah dapat, pasti sudah bisa, karena pernah melakukan. Tinggal diulang-ulang. Gitu. Diulang-ulang sampai paham benar bagaimana membuat analisis kebutuhan. Kalau bagi sekolah yang baru sama sekali ya dipelajari, gitu kan? Seperti itu. Itu Pak Bambang. Oh iya Cukup Pak, jelas Pak sebentar. Bambang. Ini untuk Zoom yang alat ya Pak. Ya untuk yang fisik Ya. berarti apakah bersamaan dengan jam ini atau sendiri Bukan. waktunya ya Pak? Kalau Bapak mau ke fisik, di bawah itu kan ada titik 3, timur itu ya titik 3. Bapak klik breakout room, kemudian lari ke fisik, ruang fisik di situ. Klik di fisik. Nanti Bapak berada di ruang Zoom fisik. Ya, di ruang silakan. fisik dari tadi tidak ada ini Pak. Kita sudah di yang room fisik dari tadi belum ada narasumbernya. Jadi Ya, saya balik sudah. lagi ke Tinggal ruang sini. ditunggu. Tinggal ditunggu, Bu. Tinggal ditunggu. Pasti nanti akan gitu. ada. Ya, pasti akan ada. Siap, Tinggal siap. ditunggu. Oke, Ya. makasih. Oke, kalau yang di sini udah jelas, ya, boleh meninggalkan ruang ya. Tidak harus berada di sini. Kan penjelasannya cukup itu. Bapak Ibu yang lain juga monggo kalau ada aktivitas yang sudah jelas pengen meninggalkan room silakan. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Pak Bambang, ada lagi Pak Bambang ngapunten. Monggo, silakan. Nggih, matur nuwun. Ya, tadi saya Arus Sugianto dari SMK Ambal. Kaitannya dengan pengadaan alat luring, Bapak. Ini kan jumlahnya besar. Ini kalau tempat kami sedang melihat apakah nanti ada penunjukan langsung, itu apa lelang. Yang pertama, yang kedua, apakah kan berarti ada pejabat pengadaan peralatan ya Pak? Kebetulan kami tidak memiliki di sekolah kami. Minta pengarahannya Pak Bambang. Terima kasih. Gini. Penjelasan itu nanti akan diberikan kalau sekolah Bapak sudah ditetapkan menjadi SMKPK. Oke. Nanti kita kasih tahu. Belum sekarang waktunya. Oke. Gitu ya. Penjelasannya tidak bisa dijelaskan sekarang. Tapi informasi awal bahwa tahun ini tidak bisa mengadakan secara daring. Pengadaannya luring. Bagaimana proses luring nanti akan dijelaskan. Karena dokumennya cukup banyak. Ada sekitar 20 format atau 20 dokumen yang mesti disiapkan. Itu nggak cukup waktu kalau diberikan sekarang. Itu nanti ada waktunya tersendiri. Untuk rencana luring, mohon maaf, habis lebaran atau gimana? Belum bisa diinformasikan. Kami pun belum tahu. Matur nuwun sangat Pak Bambang. Injih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bambang. Waalaikumsalam. Monggo Pak silakan. Bambang. Mohon maaf Ini siapa dulu nih? Saya Pak Susilo, SMK Negeri 1 Malang. Halo. Pak Susilo dulu, Pak Susilo monggo supaya gantian. Pak Susilo dulu. Mohon maaf. Terkait dengan tadi karena ada analisis lagi, apakah bisa ada kemungkinan perubahan ya dengan apa yang sudah kita ajukan terkait dengan sangat bisa. Oh gitu nggih. Sangat Fisik bisa. berapa, alat berapa kan begitu. Iya. Tadinya misalkan 700 sama 300 bisa menambah 800 sama 200 dan seterusnya apa nih Pak Bambang? Nggih, bisa. Bebas itu sekolah yang menetapkan. Oh nggih. Matur nuwun, Bang. Monggo. Nggih, matur nuwun. Monggo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo, silakan. Ini Zoom sebelumnya ini tadi baru bisa gabung Zoom karena informasi juga baru masuk ini Pak dari fasilitatornya. Perihal ini tadi materinya apakah ada slide-nya Pak? Mungkin bisa di-share. Terus mengenai pelaksanaan pra-BIMTEK dan BIMTEK nanti akan diinfokan di mana ya Pak? Ini nomor satu. Nomor satu, kalau terkait format, kalau Bapak Ibu masih bisa ngelihat di chat, tadi sudah diupload sama Pak Rahmat itu di situ ada 5 format, 5 file, di-download, dipelajari, dibuat latihan. Kalau Bapak Ibu baru masuk, terus di kolom chat tidak kelihatan, minta tolong nanti Pak Rahmat upload ulang itu. Baik Pak. Karena memang tinggal diupload ulang.
Tinggal di upload, dipelajari gitu ya. Terus kalau waktu Prabimtek kapan nunggu SK penetapan. Waktunya kapan, informasinya nanti lihat di Takola. Tidak bisa dijelaskan sekarang karena itu masih semuanya berproses. Gitu ya, Bapak, cukup jelas. Siap-siap Pak Bambang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah diupload ulang oleh Pak Rahmat, tinggal di-download. Dan kalau udah cukup, sekali lagi Bapak Ibu boleh meninggalkan ruang meeting. Izin bertanya, Pak. Siapa Bu? Ibu siapa tadi yang? Izin bertanya, Pak. Silakan Bu. Kami dari SMK Negeri 3 Oku, Pak. Ini Pak, setelah kita melakukan latihan ini, kami mau bertanya, setelah latihan ini kita lakukan, apakah kita harus melapor nih sudah kita selesaikan? Tidak perlu, Gimana? tidak perlu. Ya. Berarti kalau Ya. kita live dari ruang ini, berarti Enggak masalah. jika ada, apakah masih akan ada Zoom yang lainnya gitu maksud saya? Atau akan dikasih kabar lagi oleh fasilitator kita? Ya kalau Ibu mau Zoom yang lain, misalkan pengen ada fisik, silakan nanti ikut Zoom yang fisik. Cuman tadi info kawan-kawan yang fisik belum siap. Kebetulan Kalau kami dari hanya peralatan untuk cukup. peralatan, Pak. Kebetulan Kalau kami hanya hanya untuk peralatan, kalau hanya peralatan cukup. cukup, Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf Pak Bambang. Izin bertanya. wabarakatuh. Monggo silakan. Saya nggih. Nggih. Pak, untuk yang analisis dan lainnya itu dikumpulkan kapan, terus Tidak ke dikumpulkan mana? Pak, itu buat latihan. Oh gitu, nggih. Matur nuwun. Nggih. Makasih Pak Bambang. Monggo. Izin bertanya Pak Bambang. Silakan, monggo. Kami tadi sudah melihat yang di daftar analisis yang di Excel itu. Kemudian untuk konsentrasi keahliannya kami itu tidak ada Bapak di daftar. Setelah kami cari berarti nanti kami buat daftar sendiri nih Pak untuk alatnya. Ini kalau tidak ada, Ibu coba download Perpres nomor 15, lampirannya ya, lampiran Perpres nomor 15 tahun 2023. Nanti dicari. Di situ yang sesuai kakak Ibu ada apa enggak. Kalau Ibu tidak menemukan yang ada di situ, Ibu bisa nanti browsing tentang NSPK. NSPK Direktorat tahun 2021. Itu nanti pasti ada kakaknya, karena di situ ada 142 kakak. Gitu ya, nanti cari di situ. Jadi analisisnya formatnya pakai yang itu, tapi nanti isinya itu nanti Ibu latihannya pakai di tadi lampiran Perpres dan atau